adalah kerajaan Islam di Kalimantan Selatan yang berpusat di Banjarmasin. Kerajaan ini merupakan kerajaan dari kelanjutan Hindu Daha dan dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Raja pertama dari kerajaan Banjar adalah Raden Samudra, yang kemudian Raden Samudra tersebut bergelar Sultan Suryansyah setelah beliau memeluk agama Islam. Dan yang selanjutnya ada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari Kerajaan Banjar. Kehidupan politik Kerajaan Banjar didominasi oleh sistem pemerintahan yang kuat dan otoriter, di mana sultan sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan. Ada juga kehidupan sosial dari Kerajaan Banjar. Kehidupan sosial dari Kerajaan Banjar ditandai dengan adanya struktur sosial yang sangat jelas dan juga peran agama Islam yang semakin kuat. Masyarakat Banjar memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sultan dengan jabatan Perdana Menteri atau biasa disebut dengan Mangkubumi. Perdana Menteri atau Mangkubumi biasanya diisi oleh orang-orang biasa yang memiliki jasa besar. Selain itu, ada juga lembaga mufti dan juga kandi yang mengurusi seluruh masalah hukum keagamaan dan juga menunjukkan pengaruh Islam yang signifikan dalam kehidupan sosial di saat Kerajaan Banjar. Berikut adalah foto-foto dari raja-raja Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar. Yang pertama, makam Raja-Raja Banjar. Nah, makam Raja-Raja Banjar terdiri dari makam Sultan Suryansyah, yaitu raja pertama yang ada di Kerajaan Banjar. Yang kedua, makam Sultan Mustain Billah, yaitu raja yang memindahkan ibu kota ke Martapura. Yang ketiga, makam Sultan Inayatullah. Dan yang kedua ada Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami Banjarmasin dibangun pada tahun 1195 Hijriah pada abad ke-18 pada masa Sultan Tahimidillah II Sunan Nata Alam, salah satu masjid tertua di Banjarmasin. Yang selanjutnya ada Masjid Sultan Suryansyah yang biasa disebut dengan Masjid Queen. Masjid Queen adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan, dibangun pada masa Sultan Suryansyah, yaitu arsitektur khas Banjar dan pengaruh Islam. Yang selanjutnya ada kitab Sabilal Muhtadin, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Banjari atas permintaan Sultan Tahimidillah II. Yang terakhir ada Candi Agung. Candi Agung adalah bukti bahwa peninggalan masa awal Kerajaan Banjar percampuran antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, itu dia beberapa peninggalan yang ada di Kerajaan Banjar. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang hal-hal menarik yang dimiliki oleh Kerajaan Banjar. Yang pertama, Pasar Terapung Lok Baintan adalah pasar tradisional di atas sungai yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. Sudah ada sejak zaman kesulitan Banjar. Pasar ini dijalankan oleh pedagang yang menggunakan perahu jukung. Uniknya, transaksi di sini masih menggunakan sistem barter sebagai warisan budaya lokal. Yang kedua ada pengrajin batu mulia Martapura. Pengrajin ini sangat terkenal karena kekayaan mineralnya yang menghasilkan berbagai jenis batu mulia seperti kecubung, safir, dan merah delima. Batu-batu ini diolah menjadi perhiasan dan dijual mulai dari harga 5.000, sering diburu oleh wisatawan sebagai oleh-oleh. Yang terakhir ada Danau Biru. Danau Biru atau Danau Parta terletak di Desa Paringtali, Kecamatan Simpang, dan merupakan bekas galian tambang dikelilingi tebing berpola garis horizontal. Danau ini memiliki air berwarna biru yang indah namun beracun sehingga tidak aman untuk diberenangi. Nah, itu dia beberapa hal-hal menarik yang dimiliki oleh Kerajaan Banjar. Masa kejayaan Kerajaan Banjar ini terjadi karena perpindahan para pedagang dari Kesultanan Goa ke Banjarmasin setelah Perang Makassar terjadi.
Para pedagang itu turut membantu Banjarmasin menjadi pusat perdagangan yang sangat besar. Dan masa kejayaan ini runtuh dikarenakan kerajaan Banjarmasin mulai meredup pada abad ke-19 ketika Belanda mendirikan Hindia Belanda di wilayah ini.